Pemirsa, ribuan orang mengikuti aksi dukungan global untuk Gaza dan Palestina di Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, sejumlah lokasi di wilayah Gaza dan tepi barat masih menjadi target serangan Zionis Israel. Bagaimana kondisi terkini di wilayah Gaza Palestina? Saat ini kita tanyakan kepada rekan dari Mercy, ada Fikri Rofiul Haq, dan juga nanti akan ada Firda Jumardi yang akan mengabarkan bagaimana aksi dukungan untuk Palestina. Ada rekan Firda Jumardi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita menuju ke Fikri. Silakan Fikri, bagaimana dengan kondisi atau eskalasi serangan Israel di Palestina saat ini? Silakan. Ya, memang baik eskalasi Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza tidak turut berhenti setelah tewasnya pemimpin tertinggi yaitu Ismail Haniyeh pada Rabu lalu di ibu kota Iran. Dan Israel juga masih terus melakukan penargetan terhadap sebuah bangunan warga sipil maupun itu juga sekolah-sekolah yang ada di jalur Gaza, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka akibat serangan yang terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel di Gaza. Dan totalnya korban yang meninggal dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina ada 39.400 lebih yang meninggal, diantaranya 16.300 adalah anak-anak dan juga 10.900 adalah wanita, serta terdapat 885 tenaga medis dan 165 jurnalis yang turut menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 91.100 lebih, di mana sekali lagi 74% korban dari serangan Zionis Israel ini adalah mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan sekali lagi tidak ada tempat aman buat warga Gaza, namun tidak menyurutkan semangat juang untuk warga Palestina. Baik pejuang-pejuang Palestina juga masih terus menggempur situs-situs militer Israel dengan roket-roketnya, dan juga mereka juga terus menggempur tank-tank baja dengan rudal mereka yaitu Yasin 105, dan juga terus menggempur tentara-tentara Israel yang ada di jalur Gaza. Namun kalau kita melihat di kondisi warga sipil sendiri, mereka saat ini banyak yang terkena virus penyakit menular ya. Ada 1,7 juta warga yang terjangkit penyakit virus, 71.000 lainnya terkena hepatitis, dan saat ini banyak virus yang dialami oleh anak-anak, yaitu virus kulit. Banyak sekali anak-anak yang sulit sekali untuk tidur serta makan karena mereka terjangkit penyakit virus ini, ditambah lagi dengan obat-obatan yang masih sangat tipis sekali yang masuk ke jalur Gaza, sehingga para medis di rumah sakit pun saat ini masih kewalahan untuk menangani korban-korban yang terus berdatangan setiap harinya, bahkan setiap jamnya korban terus berdatangan. Dan bukan hanya saja di Palestina, namun di tepi barat juga Israel melakukan serangan ke sebuah mobil sehingga menewaskan 5 orang di daerah Tulkarem di tepi barat, sehingga memang situasi baik di jalur Gaza sendiri maupun di tepi barat masih terus memanas. Israel tidak ingin menghentikan serangan-serangan mereka ke jalur Gaza. Setelah wafatnya Haniyeh, bagaimana reaksi warga Gaza di sana? Mereka dibombardir oleh Israel, Zionis Israel ini setiap hari, kemudian pemimpin mereka juga tewas terbunuh oleh Israel. Ya, tentunya ini berita duka sekali untuk masyarakat Gaza ya, dengan meninggalnya pemimpin mereka yaitu Ismail Haniyeh. Beliau adalah salah satu pejuang ya untuk membebaskan atau mempertahankan jalur Gaza dari tentara-tentara Zionis Israel, dan tentunya masyarakat Gaza sangat bersedih atas kehilangan mereka. Dan tapi sekali lagi seperti yang saya gambarkan bahwa semangat juang bangsa Palestina tidak akan berhenti walaupun pemimpin mereka sudah meninggal. Namun sekali lagi dengan tewasnya pemimpin mereka, mereka juga tahu bahwa akan lahirnya pemimpin-pemimpin lain untuk memperjuangkan tanah Palestina, untuk merebut kemerdekaan dan mendapatkan kemerdekaan Palestina dengan hak penuh. Dengan begitu mereka juga bisa menjalankan kehidupan dengan normalnya seperti negara-negara yang sudah bebas dari penjajahan.
Bagaimana dengan perlawanan pejuang Hamas setelah meninggalnya Hania ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sayap militer Hamas yaitu Brigade Al-Qassam juga masih terus melakukan serangan-serangan ke ke situs militer. Ya, salah satunya kemarin mereka meluncurkan roket ke situs militer ke daerah Sufa untuk kedua kalinya dengan 10 roket dengan roket Rajum 114 mm ke daerah tersebut, dan memang pejuang-pejuang Palestina baik Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds dan juga pejuang-pejuang Palestinanya masih terus menggempur tentara-tentara Israel yang masih ada di jalur Gaza, dan kemenangan sebetulnya sudah terlihat jelas oleh pejuang-pejuang Palestina dengan mereka menghancurkan mungkin puluhan atau ratusan tank-tank baja mereka dan menyebabkan kematian tentara-tentara Israel, ribuan tentara Israel tewas dan juga terluka. Dan ini bahwa menggambarkan bahwa pejuang-pejuang Palestina sudah memenangkan perangan ini, tinggal kita menunggu akan adanya gencatan senjata. Tentunya ya, siapa yang menerima gencatan senjata itu akan mengalami kekalahan, yaitu dari tentara Israel, karena kekalahan dari pihak Israel juga sudah terlihat dengan mereka sangat panik menyerang pemimpin mereka yang ada di mereka menyerang Ismail Haniyeh dengan alasan mereka frustasi karena mereka tidak bisa mendapati pemimpin-pemimpin Hamas, salah satunya yaitu Yahya Sinwar yang ada di Gaza, sehingga mereka melakukan serangan terhadap pemimpin-pemimpin Hamas yang ada di luar Gaza. Dan mereka juga saat ini juga merekrut pemuda-pemuda Yahudi Ortodoks untuk menjadi tentara Israel, dan kita bisa lihat bahwa tentara-tentara Israel juga sudah banyak yang tewas dan meninggal dan juga terluka, sehingga mereka harus terpaksa merekrut tentara-tentara bayaran, bahkan negara-negara sekutu mereka seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan juga bahkan Ukraina bergabung untuk menjadi tentara Israel untuk melakukan serangan terhadap Palestina. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa kondisi obat-obatan sudah semakin menipis. Bagaimana kemudian Mercy ini memberikan bantuan kepada korban-korban yang mengalami luka-luka di sana? Ya, baik, alhamdulillah Mercy sendiri sudah melakukan program, yaitu mengikuti program WHO, yaitu Emergency Medical Team, di mana Mercy sudah mengirim 5 tim medisnya, 5 tim dokternya ke jalur Gaza mulai dari 18 Maret lalu, di mana banyak sekali dokter dari Indonesia yang direkrut oleh Mercy Indonesia untuk dikirimkan ke Gaza. Dan dari 5 gelombang itu mungkin udah puluhan dokter yang sudah bertugas di jalur Gaza, dan saat ini menyisakan 1 tenaga medis yang bertugas di sebuah primary health care yang ada di kota Dirbah, jalur Gaza bagian tengah, sehingga sampai saat ini Mercy juga masih terus mengupayakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, baik mengirimkan tim tenaga medisnya maupun mengirimkan bantuan-bantuan logistik lainnya yang insya Allah juga dalam waktu dekat juga kami insya Allah Mercy akan berkunjung ke jalur Gaza Utara untuk melihat kondisi rumah sakit Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan obat-obatan dan juga tentunya untuk pembangunan lanjut di rumah sakit Indonesia. Dan alhamdulillah seperti yang saya katakan bahwa tenaga medis dari Mercy Indonesia yang dikirimkan untuk membantu saudara kita yang ada di jalur Gaza sangat membantu sekali. Dan saya juga sering kali berbincang terhadap tenaga medis lokal atau tenaga medis lokal bahwa mereka sangat berterima kasih atas bantuan mereka, baik atas donasi mereka atau tenaga medis yang membantu langsung korban luka-luka atas tragedinya pemboman Zionis Israel, ataupun doa yang dilantunkan setiap harinya oleh bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Mereka mengucapkan terima kasih sekali, dan mereka berharap semoga perjuangan ini terus dilakukan sampai mereka mendapatkan kemerdekaan yang hak. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Jaga kesehatan Anda di sana dan keselamatan Anda tentunya. Sekali lagi terima kasih Fikri.